Selamat malam guys. Kita ketemu lagi di Cafe P3 Kopi. Kemarin baru selesai musyawarah kerja wilayah 1 dan sekaligus mungkin terakhir karena DOB sudah 10 November akan ada gubernur baru. Di samping saya itu ada 2 tokoh ustadz kita yang biasa ustadz gaul nongkrong di KPP 3, sehingga kami akan minta satu pandangan di mana ke depan partai yang sudah malang melintang di zaman Orde Baru dan masih eksis hingga sekarang. Pak Ustadz mungkin nanti langsung memperkenalkan diri. Saya ingin dengar pandangan Pak Ustadz tentang partai ini ke depan, karena kemarin sudah ada Pak Ketua Umum juga datang ke sini. Mari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Baik, saya Burhan Abdullah, sehari-hari sebagai da'i dan diamanahkan sebagai ketua forum imam dan da'i di Kota Jayapura. Baik, terkait dengan kegiatan kemarin tentang musyawarah kerja wilayah Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah sangat luar biasanya karena langsung dihadiri oleh Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Mardiono. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang dalam kehidupan kita ini tidak akan bisa lepas dari politik. Sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, yang namanya politik itu memang sudah ada. Ya, terkait dengan keberadaan kita di tanah Papua ini, kita menyambut baik dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh partai yang ada, ya termasuk Partai Persatuan Pembangunan. P3 memang ini kalau kita lihat sebagai partai yang berasaskan Islam, tapi dia tidak eksklusif, tapi inklusif dalam artian membuka diri. Jadi siapapun bisa bergabung selama dia adalah WNI, warga negara Indonesia yang punya hak untuk berpolitik, maka P3 membuka diri siapapun bisa bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan tanpa melihat agama, rasnya, sukunya. Inilah salah satu kelebihan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua, bahwa memang kita ketahui tidak lama lagi perhelatan pilkada maupun pilpres juga semakin dekat. Jadi sangat wajar kalau semua partai politik itu berkonsolidasi, melakukan musyawarah kerja, kemudian melakukan penyampaian visi dan program. Memang ini perlu diketahui oleh masyarakat sehingga betul-betul bisa lebih jelas program ke depan P3 itu seperti apa. Ya paling tidak sosialisasi lah di tengah masyarakat bahwa P3 adalah partai terbuka. Ya, bukan partai yang hanya dikhususkan kepada satu golongan saja, bukan hanya dikhususkan kepada satu agama, tapi P3 ini berlaku untuk siapapun tanpa melihat dia dari latar belakang agama maupun sukunya apa. Kemudian yang ketiga, memang dalam negara demokrasi, dalam setiap penyampaian aspirasi itu memang lebih tepat kalau melalui jalur politik. Sebab dengan jalur politik inilah bisa kita menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, dan para tokoh-tokoh politik khususnya yang duduk di legislatif itu menyampaikan aspirasi di tingkat bawah. Jadi ini memang sangat perlu kita berpolitik dan mengambil sikap, ya. Walaupun memang setiap partai pasti punya asas yang berbeda,
tapi paling tidak mereka punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana masyarakat ini bisa cerdas, kemudian juga ikut turut serta membangun bersama-sama negara yang kita cintai ini. Kemudian poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kita mengajak siapa saja yang bersama-sama punya cita-cita yang sama, visi yang sama, mari kita bersinergi, kita bergandengan tangan, mewujudkan satu tujuan adalah bagaimana kita yang paling utama persatuan ya persatuan untuk menuju pembangunan. Ini penting karena dengan demikian kalau kita bekerja sama, kita kompak, kita bersinergi dan bergandengan tangan, maka cita-cita yang mulia ini akan bisa tersalurkan, ya mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kemudian harapan kami dari tokoh agama tentunya, ya jangan tokoh agama itu seperti daun salam ya. Ketika ada masakan, daun salamnya ikut serta. Tapi begitu masakannya sudah jadi, yang paling pertama dibuang itu daun salamnya. Ya, jangan seperti itu. Para dai hanya dijadikan komoditas politik, hanya dijadikan sebagai pelengkap. Setelah niat dan tujuan itu tercapai, ya dilupakan, ditinggalkan seperti itu. Itu yang kita tidak kehendaki. Tapi paling tidak kita menaruh harapan yang sangat besar, khususnya kepada P3 ini untuk menyalurkan aspirasi dari tingkat bawah, dari semua golongan tanpa membedakan suku, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dicita-citakan P3 bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Dan alhamdulillah kita berada di KP3 ini tempat menjadi sebuah tempat yang sangat bersejarah, dalam artian disinilah napak tilas P3 wilayah Papua betul-betul bisa punya manfaat di tengah-tengah masyarakat. Demikian untuk sementara dari saya. Baik guys, jadi keterangan dari Pak Ustadz, kita jeda sejenak dulu, cek. Baik guys, kita lanjut sesi berikut. Mungkin ke Ustadz sebelah ada satu hal di mana antara politik dan Islam itu di dalam perjalanan awal sampai sekarang ini kan tidak pernah bisa dipisahkan. Sementara Eropa itu yang dulu pernah satu dengan politik, kemudian terjadi satu sekularisasi. Mungkin Ustadz bisa kasih gambaran ini. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di KP P3 Kopi. Biasa kita nongkrong, ngopi, diskusi. Sesuai dengan pertanyaan atau tanggapan Abang tadi bahwa relasi agama dengan politik, tadi sudah dijelaskan bahwa agama dan politik itu pada hakikatnya tidak bisa kita pisahkan. Cuma persoalannya adalah kita mengambil kebijakan politik seperti apa. Apakah kita masuk dalam lingkaran partai untuk mengambil sebuah kebijakan, ataukah kita di luar partai politik tapi tetap kita punya pilihan-pilihan politik. Kenapa perlu politik dalam beragama? Karena memang agama kita ini adalah kompleks, artinya adalah universal, tidak bisa dipisahkan antara agama dengan politik. Cuma persoalannya adalah ada juga kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan isu-isu agama untuk mengklaim dengan
politik itu, politik agama, politik identitas. Ini juga yang kita harus hindari, politik identitas ini. Artinya apa? Bahwa apa sih yang dimaksud dengan politik identitas? Intinya politik identitas adalah mengambil sebuah agama sebagai dalil untuk mengklaim kebenaran bagi dirinya. Padahal sebenarnya agama ini adalah mendorong bagaimana kita bisa bersifat yang universal, bersifat yang umum. Maksudnya adalah kebijakan-kebijakan, bukan klaim-klaim. Karena kalau klaim, semua orang bisa mengklaim. Cuma persoalannya adalah apa yang kita klaim itu belum tentu yang sebenarnya yang kebenaran. Ada ayat dalam Al-Quran itu harus patut kita terenungi. Ini juga hubungannya mungkin dengan politik. Ada ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya bahwa apa yang kita anggap sebuah kebenaran itu belum pasti juga sesuai dengan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Begitupun juga kesalahan, apapun yang kita anggap sebagai kesalahan belum tentu salah bagi mata Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mentafsirkan dalam wilayah politik bahwa pilihan-pilihan kita ini adalah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana sesuai dengan Tuhan, tapi tidak bisa kita klaim 100% bahwa itu pasti sesuai dengan Tuhan. Itu. Begitupun sebaliknya, apa yang kita tidak suka, maka kita tidak bisa mengklaim 100% bahwa ketidaksukaan kita itu pasti sudah sesuai dengan ketidaksukaan Tuhan. Makanya itu pada malam ini kita berkumpul dan menghimbau bahwa apapun sikap politik kita itu harus kita barengi dengan usaha semaksimal mungkin agar supaya sesuai dengan apa yang diamanahkan atau diajarkan oleh agama kita, tanpa mencederai orang lain. Dan apapun yang kita tidak suka, maka kita juga harus mengambil sebuah keputusan-keputusan atau cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik untuk bagaimana menghindari konflik di antara kita. Kemudian yang terakhir, mungkin sesuai dengan apa yang tadi yang ditanggapi oleh Abang tadi, bahwa munculnya melepaskan agama daripada kehidupan sosial itu pasti akan melahirkan namanya sekularisme. Nah, dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya sekularisme, akan tetapi Islam itu adalah utuh, tauhid satu, dan itulah harus kita perjuangkan. Bahwa Islam yang kita harus perjuangkan adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang bisa menaungi semua golongan. Mudah-mudahan P3 ini sebuah partai lama, partai yang didirikan pada masa Orde Baru, eksis sampai hari ini karena dia bisa mempertahankan nilai-nilai universal itu tadi. Mudah-mudahan dia tetap konsisten mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang benar, tidak teriris arus pada politik-politik yang identitas yang bisa merusak keberagamaan kita di Indonesia kita cintai ini. Pesan terakhir bahwa mari kita merawat negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan tetap damai selalu dan kita semua hidup dalam kedamaian. Amin. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan, Pak. Pak Ustadz, satu pertanyaan. Kemarin Bapak Ketua Umum kita, Pak Haji Muhammad Mardiono, dalam pidatonya itu mengatakan bahwa P3 harus ikut memikirkan dan ikut terlibat di dalam persoalan-persoalan yang sekarang sedang dialami oleh masyarakat Papua. Pak Ustadz bisa kasih penjelasan bahwa kita misalkan di tingkat sosial kita dengan masyarakat Papua tidak ada masalah, setiap hari kita sama-sama, seperti hanya di tingkat politik nasional atau internasional ini yang kadang kita masih ada yang belum selesai begitu seperti di Aceh. Sehingga ke depan ini kan kita ingin keadaan yang lebih bagus. Mungkin Pak Ustadz ada pendapat. Ya, baik. Di awal telah kita jelaskan bahwa
eh, kita sebagai negara NKRI yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, memang sikap seperti ini harus ada. Sikap kita terbuka, tidak eksklusif hanya memikirkan satu umat saja. Sehingga dengan demikian ketika keberadaan satu partai, ya partai politik termasuk P3, ketika dia menutup diri, maka sulit dia menyampaikan aspirasi di tingkat atas. Jadi poin yang paling penting adalah apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tentang bagaimana Partai Persatuan Pembangunan ini juga terlibat dalam proses-proses yang ada ya di Papua ini, bukan sebagai penengah atau bukan berada di kiri atau di kanan, tapi paling tidak dia turut berpartisipasi, ya turut juga mengadvokasi atau paling tidak dia bersosialisasi lah di tengah masyarakat. Inilah tugas P3 Papua. Ya, dia tidak mencitrakan dirinya sebagai partai yang hanya dimiliki oleh umat Islam, tapi partai yang diterima dan bisa semua agama masyarakat ada di situ. Ya, mungkin tidak bisa berkontribusi secara maksimal, tapi paling tidak merawat kebinekaan ini memang bukan tugas yang ringan ya. Memang tugas yang harus kita bersama-sama. Ya, paling tidak kita tidak menciptakan konflik lah. Artinya kita mengikuti budaya yang ada, budaya setempat, kita menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Nah, itu yang paling utama. Jangan keberadaan kita justru yang sudah dirawat dengan baik lalu kita tiba-tiba datang merusak. Ya. Sebab keindahan itu ketika banyak warna di dalamnya. Ya. Kita punya taman bunga kalau warnanya kuning saja semua kan tidak bagus. Warnanya merah semua juga tidak bagus, tapi taman itu akan indah ketika banyak warna di dalamnya. Ya. Begitu juga P3 walaupun dia warnanya hijau, tapi paling tidak ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi ketika dia berada di wilayah paling ujung timur Indonesia ini, berada di Papua, dia juga harus merawat ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang ada ya. Sehingga dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan itu akan diterima, ya, khususnya di wilayah Papua, seperti itu. Satu putaran, Pak Ustadz ini. Ada satu kata umatan wasaton atau wasit. Artinya ada kaitan dengan posisi kita yang harus merekat kebersamaan, terutama di tanah Papua ini. Kadang saya mengatakan ke teman-teman bahwa di Al-Quran itu ada keharusan saya mempercayai kitab suci termasuk Injil. Jadi kalau saya tidak percaya Injil berarti ada ruang yang kosong di dalam keimanan saya. Saya selalu menceritakan seperti itu karena memang Al-Quran memerintahnya seperti itu. Jadi kaitan dengan merekat dan umatan wasaton mungkin Ya baik. Terkait dengan umatan wasatan ya, umat yang artinya bahwa bukan bermakna bahwa kita tidak memiliki pilihan umat wasatan ini, tapi umat wasatan ini adalah memberikan peluang atau bermakna kita berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak terlalu ekstrim ke kanan. Nah, itu maksudnya kita bisa melihat rujukannya di buku yang terbaru yang diterbitkan oleh Bapak Quraisy Shihab, Ummata Wasata itu. Walaupun belum semuanya saya baca, tapi saya tangkap bahwa yang dimaksud dengan Ummata Wasata itu adalah mampu menaungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagi pemimpin agama itu harus menaungi orang-orang yang ada di bawahnya. Karena konflik yang banyak terjadi ini adalah konflik juga bersumber dari tokoh-tokoh agama sebenarnya kalau kita mau jujur. Tokoh-tokoh agama inilah yang perlu sebenarnya kita sampaikan bahwa oke lah, apapun pahamanmu, apapun ideologimu, pemahaman terhadap agama, silahkan lakukan, silahkan kerjakan. Yang tidak boleh itu adalah mencederai orang lain, karena orang lain juga punya dalil, punya argumentasi terhadap apa yang dia lakukan.
Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang umat Islam pun yang mengatakan bahwa saya tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Semua berpedoman. Cuma yang berbeda itulah tafsiran-tafsiran kita terhadap agama. Itulah yang sebenarnya yang menjadi persoalan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga segolongan di antara kita yang menganggap bahwa tafsirannya itulah tafsiran mutlak. Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan itulah pendapat Al-Quran dan hadis. Padahal bukan. Dia hanya menafsirkan itu. Makanya mari kita kembali mencek kembali tentang makna daripada wasata itu tadi, bahwa kita harus menjadi payung di antara tengah-tengah umat kita ini. Mudah-mudahan umat kita ini tidak akan menjadi konflik. Jangan sampai kita tokoh agama yang membuat konflik di tengah-tengah kita. Ya, mungkin seperti itu mungkin Bang. Singkatnya. Baik. Kemudian mungkin ini menarik Ustaz, tentang satu hal di mana ketika agama itu seperti air itu kalau dia dibekukan itu udah jadi es. Kalau terlalu mencair juga dia seperti sirup yang kalau terlalu banyak airnya kan juga tidak ini. Artinya ketika dia sangat cair dia akan menjadi sekuler, akan menjadi ya agama urusan saya sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan sosial, seperti misalkan dikatakan musik yang haram adalah bunyi sendok dan garpu ketika tetanggamu tidak makan gitu. Kira-kira seperti itu. Di sisi lain ketika dia hanya simbolik, dia akan menjadi satu simbol-simbol yang akhirnya mengeras, akhirnya berujung kepada teroris. Nah, sehingga jalan tengah ini Pak Ustadz, mungkin ada penjelasan sedikit ya, kaitan dengan ini. Ya baik, memang saat ini banyak tokoh-tokoh agama termasuk tokoh-tokoh politik menjadikan isu agama sebagai komoditas politik ya. Menjadikan agama sebagai jualan. Karena kenapa? Karena memang agama adalah isu yang sangat mudah diaktifasi. Ya. Ketika orang diajak dengan pendekatan-pendekatan lokal atau sosial itu kurang tertarik. Tapi begitu dengan pendekatan agama itu banyak yang mau turut serta karena memang faktanya bahwa agama adalah isu yang sangat mudah diaktifasi. Dan dalam bahasa sederhananya, orang kalau diajak untuk bergabung dengan alasan agama, orang banyak mau mati. Ya banyak mau terlibat di situ. Walaupun dia sebenarnya tidak taat beragama, tapi ketika agamanya dihina, ketika agamanya diganggu, dia akan bangkit. Inilah isu-isu yang digunakan termasuk politik identitas yang pernah terjadi di negara kita ini. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ada konsep. Ya konsep ini sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita. Ya konsepnya itu apa? Kita tawazun. Tawazun itu seimbang. Tidak A, tidak B. Tapi bukan berarti dia tidak punya sikap. Tapi paling tidak sifat keseimbangannya itu adalah untuk menjaga stabilitas. Ya, bukan dia tidak punya ideologi, justru ideologinya itulah dia berada di tengah. Prinsip tawassut ya. Tawassut itu dia juga menjadi sebagai wasit ya. Ya, artinya tugas wasit adalah bagaimana menjalankan roda permainan, ya, roda politik dengan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Kemudian sikap tasamuh, ya, sikap saling memahami, saling mengayomi karena prinsipnya adalah tidak ada satu agama di dunia ini, mau dia agama samawi, agama ardi, agama langit atau agama bumi yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada. Tidak ada satupun kitab suci yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan kekerasan, apalagi kepada sesama manusia. Ya. Sehingga dengan demikian kalau kita kembali ke ajaran dasar bahwa sesungguhnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Cuma kadang banyak pemeluk-pemeluk agama dia punya tafsiran sendiri tapi mengatasnamakan agama. Seperti ini. Itu yang terjadi di beberapa negara-negara Timur Tengah ketika menghancurkan pengeboran minyak, memutus listrik, kemudian membom tempat suplai makanan, lalu meneriakkan kalimat takbir. Ini logikanya di mana? Meneriakkan kalimat takbir tapi membunuh orang. Itu yang kita harus pertanyakan seperti itu.
Jadi inilah yang harus kita hindari, tidak menjadikan agama sebagai jualan, tidak menjadikan agama sebagai barang dagangan, tidak menjadikan agama sebagai jualan politik. Dan itu kan sudah ada disebut di dalam Al-Quran, bagaimana kamu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai perdagangan. Ini yang kita hindari. Tetapi memang kita tidak bisa keluar dari ajaran agama bahwa dalam sikap kita, dalam tata krama nilai-nilai masyarakat yang sudah ada, memang kita berlandaskan agama, karena agama berfungsi untuk mengatur, ya, mengatur untuk kita berada di jalan yang benar. Ya, tapi bukan berarti karena kita diperintahkan untuk beragama dengan baik, lalu kita menjadikan agama ini sebagai komoditas di dalam berpolitik. Nah, ini yang tidak boleh. Sehingga kalau hal yang seperti ini, itu kan bisa melahirkan politik identitas, mengangkat yang lain tapi merendahkan yang lain. Nah, itu yang kita tidak inginkan, seperti itu. Siap. Jadi guys, satu hal tentang apa yang terkandung mengenai politik, mendirikan sholat itu juga sebuah tindakan politik. Karena apa? Ketika sholat di Mekah dulu awal, orang bisa dibunuh, namanya sembunyi-sembunyi pada mulanya. Dalam sholat itu ada yang wild, Pak Ustadz. Apa obatnya? Dia harus bukan hanya murni sholat, tapi ada kata wayamnaunal maun. Artinya ada faktor sosial yang ikut mendirikan sholat kita. Dalam politik juga sama. Ketika dia hanya sebuah partai atau sebuah nama, tapi di tingkat realisasi di masyarakat itu tidak ada, pasti akan dipertanyakan juga. Mungkin ada gambaran tentang itu. Ya baik. Tentang hubungan dengan kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang dalam salatnya itu adalah khusyuk. Jadi yang beruntung itu adalah orang yang salatnya khusyuk. Nah, ternyata di dalam ayat yang lain ada juga mengecam orang-orang yang salat. Inilah mungkin tadi yang dipertanyakan oleh Aban di dalam surah Al-Maun, ya, kalau saya tidak salah. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Celakalah orang yang salat itu. Yang mana orang yang salat itu alladzina hum yuraun. Yang kedua adalah ketika dia salatnya diambil sebagai riyah. Artinya adalah salat karena mau dikata. Itulah riya. Artinya mau pamer. Itu. Jadi karena kita sholat tapi karena kita mau dikatakan, karena kita mau dikatakan soleh atau apa, itu bisa kita buat celaka. Yang membuat kita beruntung itu adalah sholat kita yang khusyuk. Ini yang berat ini. Kemudian yang kedua, yura'una wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Tidak menganjurkan untuk beramal dengan harta, tidak menganjurkan berimpak dengan hartanya. Bukan hanya tidak melaksanakan, tapi tidak menganjurkan pun kita bisa celaka dalam sholat kita. Jadi ada 2 poin dalam ayat ini, bahwa yang pertama itu adalah ketika kita sholat tapi kita mau dikata, mau riya. Itu yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah tidak menganjurkan menolong orang lain. Dalam kaitannya dengan menolong orang lain, ini adalah kaitannya eratnya dengan kaitan sosial. Untuk lebih banyak bisa bermanfaat, yang paling bermanfaat itu, yang paling banyak bermanfaat itulah manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Nah, untuk lebih bisa kita banyak bermanfaat, maka kita membutuhkan sesuatu alat. Salah satunya adalah alat politik. Karena politik adalah sebuah kebijakan. Untuk bisa membantu banyak orang,
untuk bisa menolong banyak orang, menganjurkan orang lebih banyak berbuat baik, itu adalah kebijakan-kebijakan. Nah, karena kita bicara tentang politik, maka kebijakan politik atau posisi dalam politik kebijakan itu sangat penting dalam untuk mengambil sebuah kebijakan dalam wilayah sosial. Bagaimana cara individu kita ketika kita hanya kita hanya punya kemampuan individu, tidak punya kekuasaan, maka kita hanya bisa menyampaikan. Tapi mengambil sebuah kebijakan itu kita tidak mampu. Jadi itu kalau menyampaikan itu tugasnya tugasnya para dai, bahwa jangan sampai kita beribadah tapi kita melarang atau mencegah orang berbuat baik, membantu orang lain. Ini yang sangat dikecam oleh Al-Quran. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'un ma'un. Mungkin itu poinnya, bahwa wilayah-wilayah sosial memang agama sangat perhatikan, bukan hanya individu, akan tetapi jauh lebih banyak bicara tentang sosial dibanding dengan wilayah-wilayah individu kita. Dalam artian bahwa memang kita tidak bisa lepas daripada politik. Nanti kita tafsirkan seperti politik seperti apa yang kita memainkan, itu terserah kita pribadi kita masing-masing. Saya kira mungkin sekian. Cukup. Teaching point, poin penutup. Jadi guys, politik itu adalah ketika bangsa kita itu memilih kedaulatan rakyat, tidak memilih negara kerajaan. Dari kedaulatan rakyat yang ada di konstitusi pembukaan Undang-Undang 45, 4 alinea itu dibuat oleh tokoh muslim yang namanya Wahid Hasyim. Itu bapaknya Gus Dur yang membuat 4 alinea preambul Undang-Undang Dasar 45. Di situ lahirlah dari kedaulatan rakyat itu pers sama partai politik. Sehingga pemilu sebagai wujud daripada kedaulatan itu sendiri, di mana di negara kerajaan barang ini tidak ada. Antara politik secara konstitusi dan politik juga secara yang tadi oleh Ustadz dibahas secara Islam, mungkin sebagai penutup Ustadz, anjuran kepada masyarakat tentang pemahaman politik. Ya, saya pikir ini yang terakhir ya. Intinya adalah politik semua punya niat dan tujuan yang mulia. Ya, ada orang beranggapan jangan masuk politik karena politik itu kotor. Tapi sebenarnya narasi ini tidak tepat. Karena kalau politik itu kotor dan dimasuki orang-orang kotor, ya jadilah bangsa kita ini juga bangsa yang kotor. Karena dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi paling tidak politik itu bisa menjadi baik kalau yang masuk adalah orang-orang yang baik. Saya pikir begitu ya singkatnya. Baik guys, kita tutup. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz.